Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing perhitungan JP dan jumlah siswa praktik kerja lapangan semester 2 tahun ajaran 2024-2025 berdasarkan panduan PKL yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK edisi revisi tahun 2024. Ini untuk pengisian PKL 2025 di Dapodik versi 2025.B. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apa pentingnya menghitung JP PKL dan siswa pembimbingan? Perlu diketahui bahwa kelas yang melaksanakan PKL untuk mata pelajaran reguler ada agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kejuruan, PKK, mapel pilihan, dan muatan lokal itu tidak akan terbaca mata pelajarannya seperti ini. Di kelas yang melaksanakan PKL ini yang terbaca adalah mata pelajaran namanya PKL. Nah, maka perlu dilakukan penghitungan JP dan siswa pembimbingan di sini, yang mana nanti akan diinputkan di Dapodik, yang mana nanti diperlukan untuk validasi dari TPG. Nah, apa dasar saya membuat ini? Saya membuat ini berdasarkan panduan PKL dari Direktorat SMK edisi revisi 2024. Mohon nanti kalau ada kekeliruan yang saya sampaikan bisa dikoreksi bersama-sama. Nah, kita lihat pada lampiran 8 mengenai perhitungan pembagian jam pelajaran guru mata pelajaran PKL. Di situ dijelaskan perhitungan JP guru ditentukan menggunakan indeks koefisien berbasis jumlah seluruh rombel yang melaksanakan PKL di sekolah. Jadi bukan masing-masing rombel. Hal tersebut dikarenakan jika berbasis rombel akan terdapat perbedaan nilai indeks koefisien untuk setiap rombel di satu sekolah yang sama. Maka bisa kita lihat perumusan untuk menghitung koefisiennya adalah jumlah rombel yang akan melaksanakan PKL dikalikan 46 JP dibagi jumlah siswa yang akan melaksanakan PKL. Jadi ini adalah keseluruhan rombel yang akan melaksanakan PKL. Di sini adalah jumlah seluruh siswa dari rombel yang melaksanakan PKL ini. Nah, ada dua skema. Yang pertama, perhitungan JP guru bagi sekolah jika jumlah peserta didik yang melebihi jumlah guru mapel PKL, maka dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut. Jumlah JP guru sama dengan jumlah siswa yang diampu kali koefisien. Ini untuk skema yang pertama. Yang kedua, skema perhitungan JP guru bagi sekolah jika jumlah peserta didiknya lebih sedikit dari guru mapel PKL, maka dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut. Jumlah JP guru sama dengan koefisien dibagi jumlah guru pembimbing. Nah, itu ada dua skema yang akan saya sampaikan karena di sekolah saya itu memungkinkan hanya di skema 1 karena jumlah siswanya banyak, maka saya akan membahas mengenai skema 1. Nah, pada skema 1 pada panduan itu sebenarnya ada dua ilustrasi. Yang saya pakai adalah ilustrasi 1.B. Ini sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saya. Nah, misalkan seperti ini, SMK Merdeka Belajar memiliki 6 rombel pada kelas 12. Pada semester ini seluruh rombel akan melaksanakan PKL. Pada setiap rombel terdapat 36 siswa, sehingga total peserta didik yang akan melaksanakan PKL pada semester ini sebanyak 216 siswa. Pada semester ini Pak Budi sebagai guru akuntansi kehilangan 8 JP. Nah, di sini sudah ketahui Pak Budi kehilangan 8 JP akibat pelaksanaan mata pelajaran PKL. Oleh karena itu, kepala sekolah meminta Pak Budi untuk menjadi guru mata pelajaran PKL pada semester ini. Untuk mengganti JP yang hilang, maka Pak Budi perlu membimbing berapa siswa. Nah, untuk menghitung ini berapa siswa yang dibimbing Pak Budi untuk mengganti 8 JP ini, maka kita harus pertama mencari koefisien dulu. Koefisien ini berapa nilainya? Nah, di sini kan 6 rombel yang melaksanakan PKL, maka ditulis 6, kemudian dikalikan 46. Ini adalah jumlah maksimal JP yang ada di Dapodik. Kemudian dibagi 216. 216 ini adalah jumlah keseluruhan siswa. Sehingga didapatkan koefisien dari SMK ini adalah 1,27. Itu adalah koefisiennya. Nah, setelah kita tahu koefisiennya, maka kita baru bisa menghitung jumlah siswa yang diampu itu berapa. Nah, rumusnya adalah jumlah JP guru dibagi koefisien. Nah, JP guru ini yang hilang itu kan 8 dibagi koefisiennya. Nah, ketemulah 6,27.
2, sehingga bisa kita bulatkan menjadi 6 siswa. Nah, ini relate dengan atau hampir sama kasusnya yang ada di sekolah saya. Ini lebih mudah untuk dipahami. Nah, mungkin nanti di dalam pelaksanaan di lapangan itu ada hal yang dijumpai yang bisa membuat bingung. Contoh di sekolah kami, jumlah siswa tiap kelas itu berbeda. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Karena kan kalau dicontoh di sini jumlahnya kan sama semua, 6 rombel 36. Sedangkan di sekolah itu berbeda-beda. Contoh ada 9 kelas dengan jumlah siswa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menghitungnya? Itu yang ditemui. Kemudian bagaimana penginputan JP guru di Dapodik? Apakah digabung seluruh atau tetap per kelas? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kemudian apakah guru mata pelajaran Pancasila ini yang mengampu seluruh kelas ini dapat digabungkan menjadi satu kelas untuk siswa yang dibimbing? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Akhirnya saya sendiri menyimpulkan atau membuat tindakan. Yang pertama, saya mereview terlebih dahulu perhitungan semester kemarin. Nah, yang saya temui adalah saya sesuai dengan pernah yang saya share videonya adalah belum menggunakan koefisien, ya, hanya konversi biasa menurut pemahaman sendiri, ya. Jadi caranya berbeda dengan panduan. Yang berikutnya, hasilnya meleset hanya pada kelas dengan jumlah siswa yang di bawah 33. Jadi kelas yang siswanya sedikit itu perhitungannya meleset 1 JP karena koefisiennya yang berbeda, karena kami tidak menggunakan koefisien tapi menggunakan konversi sendiri. Nah, ini melesetnya pada siswa yang pada kelas yang siswanya kurang dari 33. Kemudian yang berikutnya saya koordinasi dengan OPS Dapodik, hasilnya kesimpulannya adalah harus pakai koefisien supaya lebih pas JP guru dan siswanya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk belajar dan mencoba-coba menghitung. Hasilnya sebagai berikut. Nah, saya akan bukakan untuk perhitungan saya. Nah, ini adalah tabel Excel yang saya buat sendiri menurut pemahaman sendiri. Kalau ada salahnya, ada kelirunya, bisa saling berkomentar, berbagi. Nah, pertama-tama saya membuat tabel yang di atas ini. Saya menghitung atau mendata kelasnya ada berapa yang PKL, kemudian setiap kelasnya jumlah siswanya ada berapa. Saya tulis di sini. Ya, kemudian setelah itu saya hitung. Di sini jumlah kelasnya ada 9, jumlah siswanya total ada 302 siswa. Sehingga pada sekolah kami itu koefisiennya adalah 1,37. Nah, ini adalah koefisien yang kami dapatkan berdasarkan jumlah kelas dan siswa ini yang PKL. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya lakukan adalah saya membuat tabel seperti ini untuk data saya. Ini adalah struktur kurikulum sesuai dengan peraturan nomor 12 tahun 2024, ya. Ini jumlahnya adalah totalnya adalah 48. Nah, bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya saya membuat bagian di sini ada JP struktur kurikulum. Ya, kemudian di bagian sini ada mencari jumlah siswa. Ini sebagai referensinya. Kemudian dari jumlah siswa itu yang kita dapatkan nantinya kita bulatkan. Kemudian setelah kita bulatkan siswanya, kemudian kita konversi atau kita hitung berapa JP di Dapodik. Nah, ini perhitungan kasarnya di sini. Kemudian setelah itu dibulatkan manual, ya, JP di Dapodik. Nah, bagaimana? Nah, kita taruh di sini. Untuk mata pelajaran di sini ada agama 3 jam. Kemudian di sini ada Pancasila, ada bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada matematika, ada bahasa Inggris. Kemudian di sini ada konsentrasi keahlian yang saya beri warna kuning. Kenapa saya beri warna kuning ini? Karena di setiap konsentrasi keahlian ini ada TP, TKR, ada TPKR, kuliner, ada busana, itu pengampunya beda-beda, ya. Jadi berbeda-beda untuk pengampunya. Ada yang 2 guru, ada yang 3 guru. Maka perlu dibuat seperti ini untuk memudahkan. Setelah itu, setelah saya tulis semua di jam pelajaran per minggu struktur kurikulum di kelasnya ini, kemudian saya hitung mencari jumlah siswanya.
Nah, caranya adalah JP ini dibagi koefisien. Nah, JP ini bagi koefisien. Ketemulah 2, ini kan JP-nya 3 ya. JP-nya 3, koefisiennya tadi adalah 1,37. Ketemulah untuk jumlah siswanya adalah 2,188. Nah, kita harus bulatkan siswa ini mau jadi berapa. Nah, jadi 2 karena pembulatannya lebih dekat ke bawah. Jadi 2. Nah, setelah dapat 2, kemudian yang berikutnya berapa dari 2 siswa ini kalau kita masukkan ke jam dapodik itu dapat berapa. Nah, kita hitung di sini, yaitu jumlah siswa ini dikalikan dengan koefisien. Maka ketemulah 2,742. Nah, kan ini masih ada komanya, sehingga kita bulatkan. Kita bulatkan kemana? Nah, kita bulatkannya maksimal adalah ke atas. Maksimal sekali karena di sini sudah melebihi 2,5 ya. Kita maksimal ke atas, yaitu di sini adalah kita kasih 3. Kenapa 3? Karena di sini juga jam kurikulumnya, struktur kurikulum yang reguler itu untuk guru mata pelajaran agama ini adalah 3, sehingga saya buatkan 3 di sini. Apakah boleh ini nanti dibuat 2? Boleh. Contoh di sini untuk yang Pancasila. Pancasila struktur kurikulumnya adalah 2 JP. Kemudian kita asumsikan di sini mencari jumlah siswanya, ketemulah 1,45. Nah, kita bulatkan, kok kenapa jadi 2? Nah, ini karena di pembulatan ini kita mempunyai kewenangan penuh. Guru ini mau diberikan berapa jumlah siswanya. Yang terpenting nanti di endingnya adalah siswa itu tidak melebihi dari jumlah siswa yang ada di kelas ini. Jadi nanti secara keseluruhan total ini tidak boleh lebih dari 32. Nah, kita kasih misalkan, karena ini 1,4, kalau kita kasih 1 maka nanti hasilnya adalah jam di dapodiknya adalah 1,3. Maka nanti ketika dibulatkan menjadi 1, maka kita kasihkan 2. Dapat itu. Kita kasihkan 2. Kemudian perhitungan di dapodiknya ini harusnya 2,742. Maka kita bulatkannya ke bawah. Nah, karena apa? Untuk jumlah siswa dan jumlah pembulatan JP di dapodik ini dilakukan secara manual juga di dapodik. Jadi kita bisa menginputkan 3 ataupun bisa menginputkan 2. Terus seperti itu. Yang terpenting nanti di dapodik tidak melebihi 46 untuk JP-nya dan juga tidak melebihi jumlah siswa yang ada di kelas ini. Nah, ini saya buatkan semuanya di kelas yang melaksanakan PKL ada 9. Masing-masing kelas jumlah siswanya beda-beda. Nah, yang saya temui juga di sini ternyata ada jam sisa yang setiap kelas ya. Setiap kelasnya ada yang sisa, ada yang tidak ya, berbeda-beda. Ini yang jumlah siswanya 32, sisa JP-nya ada 2. Kemudian yang di sini ada sisa 1 jam, dia siswanya adalah 33. Kalau yang siswanya 35, 34 itu tidak ada jam sisa. Jadi semuanya terdistribusi seperti itu. Nah, saya buatkan semuanya 9 kelas. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa untuk distribusi jam pembelajaran untuk mata pelajaran agama di TP3 itu nanti di dapodik diinputkan 3. Untuk mata pelajaran Pancasila di dapodik diinputkan 2. Kemudian di bahasa Indonesia diinputkan menjadi 3. Kemudian untuk matematika dan sebagainya masing-masing kelas ini ada yang sama, ada yang berbeda. Kebanyakan yang berbeda adalah di sini ya, di konsentrasi kalian, karena ada yang 3, ada yang 2 gitu, ada yang 1 juga. Sehingga perbedaan distribusi jam itu bergantung sesuai dengan pengampu juga. Nah, di sini bisa dilihat JP-nya dari masing-masing kelas. Ada yang 44, berarti ini kelas ini masih sisa 2. Kemudian di sini ada sisa 3, ya kan? Di sini ada sisa 1. Ada sisa 1 yang ini sudah terdistribusi semua. Apakah ini salah? Tidak, ya. Kemarin saya koordinasi dengan operator dapodik, 46 adalah jam maksimal. Jadi bisa kurang dari 46.
Seperti itu. Nah, yang terpenting itu ada di sini. Distribusi itu harus sama, harus pas. Ya, harus pas. Jadi setiap guru mata pelajaran yang mengampu di kelas itu dia dapat berapa-berapanya harus jelas. Karena jangan sampai siswanya itu perhitungannya melebihi. Nah, ini di sini sudah pas, jumlah siswanya ada 302. Ini sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sini. Nah, ini harus pas gitu. Jadi masing-masing guru mata pelajaran ini dia akan mendapatkan jumlah siswanya yang di sebelah sini ya. Nah, guru mata pelajaran ini nanti siswanya sudah ketahuan semua gitu. Nah, yang terpenting adalah di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silakan kalau dirasa ini bermanfaat bisa like, komen, dan share ke teman-teman guru atau operator yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Barangkali ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan tuliskan kolom komentar jika ada saya keliru ataupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.